Sebenarnya untuk kita stoplah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu aja supaya ini habis waktu kita. Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan, tapi kita waktu habis dan biaya ongkos yang mahal dan terjadi perpecahan di masyarakat. Ya seperti juga Anda ketahui, saya datang untuk membuat laporan polisi. Ternyata panjang juga prosesnya laporan polisi. Ya, saya melaporkan saudara Risman Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya. Kemarahan Pak Yusuf Kalla kali ini benar-benar meledak terhadap para pendukung Joko Widodo. Yusuf Kalla sampai menggunakan kata termul, kata yang selama ini sepertinya agak tidak lazim digunakan oleh elit-elit bangsa sekelas Pak Yusuf Kalla yang pernah menjadi wakil presiden 2 kali. Tetapi kemarahan yang sudah diubun-ubun tampaknya membuat Yusuf Kalla memilih kata termul-termul itu. Dan ini kemarahan yang tidak main-main. Kalau saya sih berharap Pak Yusuf Kalla itu melaporkan balik pihak-pihak yang telah memfitnah dia, seperti nama-nama yang disebut dalam statement-statementnya, terutama itu orang-orangnya Jokowi, orang-orang PSI. Maka harga diri Pak JK mungkin akan bisa kembali. Pak Yusuf Kalla di UGM tidak ada satupun delik yang menunjukkan beliau melakukan penistaan terhadap agama. Sebagai orang Katolik, saya justru beruntung kejadian ini supaya teman-teman tahu bahwa kasih itu memaafkan. Jadi saya juga berharap sesudah ini teman-teman Kristiani yang ikut lapor cabut aja lah. Nggak ada untungnya tuh. JK jauh lebih hebat daripada apa yang kalian mau lapor. Bapak JK tidak pernah mempercakapkan tentang sebuah doktrin agama. Kalau pada waktu itu doktrin agama itu diberlakukan, saya yakin tidak akan terjadi konflik di Maluku. Saya yakin tidak akan pernah terjadi. Tetapi justru ketika itu agama dipakai sebagai alat legitimasi kekerasan dan pembunuhan yang terjadi. Dan itu yang membuat mengapa orang saling membunuh. Tapi kemudian ketika Pak JK atas inisiatif beliau yang kami tahu berulang kali menyampaikan kepada kami di Poso melalui berbagai tahapan dengan 2 pilihan yang kemudian menyadarkan kami, karena memang konflik sangat dahsyat waktu itu. Kita tahu sangat banyak korban dan saya mohon maaf atas semuanya itu. Beliau menawarkan kalau mau terus berkonflik silakan, tetapi kalau mau damai saya fasilitasi. Itu beliau sampaikan. Harusnya Pak JK tuh ngomongnya singkat aja. Dia sampaikan, saya ini pernah berpasangan dengan Bapak Jokowi. Saya yakin dan percaya. Bahkan hakul yakin. Ya, hakul yakin itu sangat yakin. Bahasa Arab. Bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Harusnya beliau katakan itu. Iya, kan kalau merujuk dari pernyataan dari Adinda Abdul Haji tadi kan beliau meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi pasti asli. Ya, kalau itu disampaikan Pak JK, sudahlah Roy, sudahlah Tifa dan kawan-kawan, daripada ini membuat kegaduhan, saya menyatakan satu, sebagai orang yang berpasangan dengan Pak Jokowi 5 tahun. Kalau beliau tidak seorang sarjana misalnya, kok rasanya pengetahuan Pak Jokowi selama memimpin 5 tahun pertama itu dengan yang disampaikan perintat-perintur segala macam itu, pelongo itu, Pak mungkin nggak kelihatan juga leadernya. Ini secara jujur saya akui bahwa leader Pak Jokowi ada. Selamat datang di GBK News, menyajikan berita terkini, cepat, dan terpercaya untuk Anda. Berikut informasi terbaru yang kami rangkum hari ini. Kasus ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah nama Yusuf Kalla JK terseret dalam polemik melalui tudingan Rismon Hasiholan Sianipar yang menyebut JK sebagai penyokong dana. JK langsung membantah keras tudingan pemberian 5 miliar tersebut dan menegaskan tidak pernah mengenal Rismon. Ia bahkan melaporkan Rismon ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Rismon kemudian mengklarifikasi bahwa dirinya menjadi korban kecanggihan teknologi AI.
Namun menurut pengamat politik Arifki Kaniago, penjatuhan nama besar seperti JK justru memperpanjang isu ijazah Jokowi karena memantik perbincangan baru di publik dan media sosial. Hal ini membuat polemik yang sempat mereda kembali viral. Arifki menilai ada pihak yang menunggangi kasus ini untuk mencari keuntungan politik, bahkan berpotensi membenturkan JK dengan Jokowi. Ia menekankan bahwa pencatutan nama JK syarat nuansa politik dan tidak bisa dibaca semata dari sisi hukum, melainkan terkait dinamika politik yang bisa mengarah pada agenda Pilpres 2029 maupun upaya delegitimasi terhadap kedua tokoh. Yusuf Kalla JK marah betul. Wajahnya tampak tegang ketika menggelar jumpa pers di kediamannya di Jakarta Selatan Sabtu 18 April 2026. Sampai-sampai ada kata-kata yang kalau dalam situasi normal pasti tak akan terlontar dari mulutnya. Pak JK kiranya sedang menghadapi situasi yang tak normal. Ia jengkel luar biasa karena diseret-seret dalam pusaran persoalan dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo. Amarah Wapres ke-10 dan ke-12 RI itu boleh jadi memuncak karena serangan terhadap dirinya begitu liar hingga menyentuh tuduhan penistaan agama. Awal persoalan ialah ketika JK dituding mendanai kelompok yang gigih menyoal keaslian ijazah Jokowi, yakni Roy Suryo DKK. Karena tak terima, ia melaporkan sang pemfitnah ke Polri. Disitulah api permasalahan kian membara. Musababnya, seusai melapor ke polisi, ia bilang sebaiknya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik agar persoalan selesai. Ia mengingatkan, sudah bertahun-tahun rakyat berkonflik, berseteru, saling mengadu, saling teriak gegara ijazah. Namun, rupanya ijazah Pak Jokowi amat sangat sensitif bagi loyalisnya. Saran dari Pak JK yang sebenarnya bagus mereka anggap sebagai genderang perlawanan kepada Jokowi. Mereka tak mau sang idola diusik barang secuil pun, serangan baru mereka lancarkan. Ceramah JK di Masjid UGM dipotong dan disebarkan. Narasinya, JK seolah menistakan agama dan mengadu domba antara umat Islam dan Kristen. Ia lalu dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penistaan agama. Padahal, kalau disimak secara utuh, dalam ceramah Ramadan pada 5 Maret 2026 itu JK mengisahkan penanganan konflik agama di Ambon dan Poso. Karena itulah kalau JK kemudian marah, kiranya lumrah. Sebagai tokoh bangsa yang sudah sangat matang, ia seharusnya memang mengedepankan ketenangan dan kesabaran. Namun, JK juga manusia. Ia heran bukan kepalang dengan para pendukung Jokowi yang menuduhnya seakan melawan Jokowi setelah ikut berkomentar tentang kasus ijazah Jokowi. Lalu ia lantang menyuarakan bahwa dirinya yang membawa Jokowi dari Surakarta ke Jakarta hingga akhirnya menjadi presiden. Disitulah emosi JK mencapai titik kulminasi. Ia menyebut kata termul. Kasih tahu semua itu termul-termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Begitu cetusnya. Termul singkatan dari Ternak Mulyono. Mulyono ialah nama kecil Jokowi. Istilah berkonotasi negatif itu merujuk pada pendukung setia para diehard Jokowi. Jumlah mereka banyak, sangat banyak. Latar belakang mereka macam-macam. Relawan sudah pasti. Ada pula akademisi, doktor, pegiat medsos, pengacara, komisaris BUMN, tukang survei, politikus, pejabat, bahkan aparat. Istilah termul banyak dikritik karena merendahkan, sama seperti cebong kampret dulu. Pun istilah keledung, keledai dungu untuk kelompok yang kontra Jokowi seperti Roy Suryo DKK. Lalu kenapa JK sampai menyebut termul? Barangkali pepatah sabar ada batasnya bicara di sini. Air yang tenang bisa meluap jika terus diguncang. Begitu kira-kira. Kenapa JK mengungkit jasanya terhadap Jokowi? Boleh jadi karena ia dilabeli sebagai orang tak tahu terima kasih lantaran pernah mendampingi Jokowi sebagai Wapres periode 2014-2019. Benarkah memang ia yang membawa Jokowi dari Surakarta dan meyakinkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkannya sebagai Gubernur DKI Jakarta? Sependek ingatan saya, adik Prabowo Subianto, Hasim Jojo Hadikusumo, juga pernah mengatakan bahwa kakaknya yang mengusulkan kepada Bu Mega agar mengusung Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2012. Siapa yang benar jika begitu?
bisa salah satu atau dua-duanya benar. Ilmuwan Amerika Daniel Patrick Moynihan punya ungkapan terkenal, "Everyone is entitled to this opinion, but not this facts." Opini boleh berbeda, tetapi fakta tak bisa dikarang-karang. Rasanya terlalu konyol jika Pak JK mengarang cerita bahwa ia yang membawa Jokowi. Kemarahan JK kiranya bukan sekedar luapan emosi sesaat. Itu akumulasi kejengkelan atas sebuah polemik yang sejatinya sederhana, tapi dibiarkan menjadi bola liar yang menggelinding semaunya. Dalam lanskap politik Indonesia yang kerap gaduh, perkara ijazah Jokowi itu menunjukkan satu hal mendasar, yakni ketika masalah kecil tidak dituntaskan dengan kemauan besar, ia akan menjelma jadi masalah besar. Kasus ijazah Jokowi telah menjadi persoalan besar, menyeret nama-nama besar. Jangan lupakan, jika bukanlah tokoh pertama yang namanya dibawa-bawa. Sebelumnya ada mantan Presiden SBY dan anaknya AHY. Ketua DPR Puan Maharani juga dituding sebagai bohir. Tentu semua tanpa bukti yang valid, asal sebut insinuasi. Rakyat dibiarkan saling menerka, menduga-duga, saling menuduh. Mau sampai kapan kebisingan itu merusak ketenangan publik? Dalam logika umum, perkara itu seharusnya bisa selesai sejak awal. Cukup dengan menunjukkan dokumen yang dipermasalahkan, kemudian diuji, sama seperti ex-Presiden AS Barack Obama yang digugat akte kelahiran. Sama seperti ex-Presiden AS Barack Obama yang digugat akte lahirnya, serupa dengan Hakim MK Arsul Sani yang keautentikan ijazahnya dipersoalkan. Akan tetapi kita tahu Pak Jokowi beda frekuensi. Ia memilih mengunci rapat-rapat, cara itu dileci. Cara paling mudah dan paling murah itu hampir mustahil ditempuh. Ada satu lagi cara yang lebih sulit, lebih lama, lebih menguras energi, yakni jalur hukum yang entah kenapa juga berlarut-larut tak karuan. Kita sepertinya mesti memperpanjang napas kesabaran untuk terus menghadapi kegaduhan hanya gara-gara selembar ijazah. Tidak ada negara lain yang seperti ini, hanya di Indonesia.